Apakah ini konvergen? Apakah ini konvergen? Ya, apakah ini konvergen? Maka kita mengecek dari limitnya saja. Limitnya saja, ya. Kita cari cek limitnya saja. Maka menjadi limit X menuju tak hingga 4X minus 1 per 3X kuadrat ditambah X dikurang 2. Berapa hasilnya? Pangkat tertingginya berapa? Di bawah atau di atas pangkat tertingginya? Di bawah. Berarti hasilnya berapa? Berarti hasilnya? Berarti hasilnya sama dengan? 0, Pak. 0. Ya, berarti hasilnya akan sama dengan 0. Ya. Atau mau pakai cara, Pak boleh nggak pakai L'Hopital? Boleh. Kalau pakai L'Hopital berarti ini menjadi limit X menuju tahingga, karena ini tahingga per tahingga, maka boleh diturunkan. Berarti 4 per 6X plus 1. Nah, boleh diturunkan lagi. Berarti limit X menuju tahingga, ya, 0 per 6. Gitu ya? Yang tanyakan? Daripada kita tahunya nanti pas sudah kerja lagi kan ya. Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Sir. Oke, Bisa, berarti Pak. 0, berarti ini jawabannya adalah konvergen. Ya, jawabannya adalah konvergen. Oke. Kalau hasilnya 1 pun misalkan konvergen. Ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Soal yang kedua. Yang kedua itu adalah kita diminta untuk mengetahui, nah ini berarti bentuk sigmanya menjadi sigma N1 sampai tak hingga AN. Nah, N berarti 4N min 1 per 3N kuadrat plus N minus 2. Gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, maka ini masuk dalam kategori, ya, ini masuk dalam kategori positif series. Ya. Kalau positif series karena semuanya positif, dimulainya dari 1 sampai tahingga, hasilnya selalu positif. Ya. Terus memang jenisnya apa aja Pak? Ada positif series, ada alternating series. Kalau alternating itu yang ada sigma. Nah, kalau ada gini min 1 pangkat nih ya. Nah, ini alternating. Nah, kalau power series itu yang ada sigma x pangkat n ya. Nah, itu power series. Nah, ini positif series. Nah, positif series itu ada 6 jenis tes. Yang pertama integral tes. Ya, yang pertama integral tes. Yang kedua adalah p-test. Ya, yang kedua p-test. Yang ketiga masih ingat? Yang ketiga adalah apa? Uji banding Ordinary. Hah? Ordinary comparison. Nah, ordinary comparison test. Ya, ordinary comparison test. Yang keempat, limit comparison test. Ya, limit comparison test. Yang kelima, rasio test. Ya, yang kelima rasio test. Yang keenam, root. Ya,
Yang keenam proses. Nah, ini diingat. Diingat ya. Diingat. Integral tes akan repot kalau kita, berarti kita harus mencari integral. Kalau integral tes ini kita akan repot mencari integral 4n atau 4x min 1 per 3x kuadrat tambah x min 2 dikali dx. Cari integralnya. Repot ya. Nyari integralnya repot. Kalau p-test juga nggak mungkin. Kenapa p-test nggak mungkin? Karena ini bukan bentuknya sigma n pangkat p ya, n pangkat 2 gitu ya, yang hanya satu cerita atau 1 per n pangkat 3. Nah, ini boleh pakai series test. Ya, pakai p-test boleh. Nah, sekarang tinggal membandingkan 3, 4, 5, dan 6. Nah, 3, 4, 5 ini teman-teman sekalian sebenarnya mirip-mirip. Ya, 3, 4, 5 ini sebenarnya mirip-mirip. Hanya saja yang paling rumit, paling susah menurut saya ini, ya, ordinary comparison test. Karena bentuknya harus gini kan, AN harus dibandingkan sama BN, ya. Kalau BN-nya konvergen, maka AN-nya jadi konvergen. Kalau AN-nya divergen, maka BN-nya menjadi divergen. Nah, yang ini diingat. Kalau harus seperti ini, repot. Mending saya pilih ya soal-soal semua ordinary comparison test bisa diselesaikan dengan model limit comparison test atau pakai rasio test. Ya, atau pakai rasio test. Contoh kita mau pakai yang keempat, limit comparison test. Ya. Nanti saya juga akan pakai yang kelima, rasio test. Nanti teman-teman boleh bebas pilih. Sebentar. Bentar ya, tunggu sebentar. Sudah azan, saya izin ini dulu boleh ya? Saya Isa dulu boleh ya? Saya Boleh, Pak. izin sholat. Boleh, Sar. Bentar ya. Nanti saya lanjutkan lagi ya, sudah ini sudah. Mohon maaf ya teman-teman, nanti kita lanjutkan lagi. Oke, terima kasih banyak. Mau ya, sebentar ya.
Teman-teman sekalian, tadi kita mulai dari yang keempat dan yang kelima ya. Keempat itu limit, ya, comparison test. Nanti yang kelima, yaitu adalah rasio test. Apa bedanya? Bedanya itu kalau limit comparison test, maka nanti bentuknya adalah teman-teman akan mencari nilai dari limit ya n menuju ta hingga an per bn. Nah ini. Nah bn-nya nanti kita akan mengkomparasikan. Jadi an-nya itu soalnya, bn-nya itu adalah kita harus cari komparasi yang kita ketahui dia divergen atau divergen atau konvergen. Yang mudah kita ketahui itu tuh dengan cara p-test. Ya. Jadi contoh misalkan di soal ini bentuk KN-nya itu adalah 4n-1 per 3n kuadrat plus n-2. Berarti nanti BN-nya kita bandingkan dengan apa? Masih ingat? Berarti nanti BN-nya kita bandingkan dengan BN-nya kita bandingkan dengan apa teman-teman? Bandingkan dengan 1 per 1 per n kuadrat. 1 per n saja. Oh ya. Karena ini ada n, di sini ada n kuadrat. Berarti n per n kuadrat. Lihat perangkat tertingginya. Berarti dibandingkannya dengan 1 per n. 1 per n itu apa? Konvergen atau divergen? Kalau di P series test? Divergent. Divergen. Ya, divergen. Nah, nanti aturan di comparison test, nanti 0 nilainya lebih besar daripada 0, ya. Kalau nilai L-nya lebih besar daripada 0 sampai ta hingga, dia akan mengikuti nilai BN-nya. Jadi kalau BN-nya divergen, maka N-nya ikut divergen. Kalau konvergen, maka N-nya ikut konvergen. Gitu ya. Nah, ini yang diingat. Nah, kalau di rasio tes, teman-teman sekalian, nah ini ya, nanti saya akan tunjukkan nih. Ini yang limit, ini yang pakai limit comparison test nih ya. Kalau L-nya sama dengan 0, maka hanya yang konvergennya saja. Ya. Tapi kalau lebih besar daripada 0, maka dia ikut dari nilai BN-nya. Ya. Jadi yang kita uji adalah nanti nilai BN-nya. Oke. Nah, kalau rasio tes bedanya, kalau rasio tes itu dibandingkan antara limit n menuju ta hingga, ya, an-nya udah pasti ini. Kalau ini nggak perlu mencari komparasi yang lainnya, an plus 1 per an. Nah, an plus 1 per an. Jadi kita nggak usah cari-cari lagi. Jadi kalau an-nya adalah yang di atas, ya, a-nya adalah yang di atas nih, 4n-1 per 3n kuadrat minus plus n minus 2, maka kita nggak usah cari-cari yang sesuai. An plus 1-nya aja. Berarti An plus 1-nya adalah 4 dikali N plus 1 minus 1 per 3 dikali N plus 1 kuadrat ditambah N plus 1 dikurangin 2. Ini nanti rasio tes kita memperbandingkannya antara AN plus 1 dengan AN. Oke, sampai sini bisa dipahami dulu atau tidak, teman-teman sekalian? Bisa dipahami limit comparison test sama rasio tes? Oke, bisa ya. Maka kita masuk ke, misalkan kita mau menyelesaikan ini, mencari konvergennya dari limit comparison test. Ya, misalkan dengan limit comparison test. Kalau dengan limit comparison test, maka teman-teman sekalian akan dapatkan tadi BN-nya dengan 1 per N, ya, dan kita ketahui divergen, maka limit N menuju ta hingga, ya, berarti N-nya adalah 4N-1 per 3N kuadrat plus N minus 2 dibagi dengan 1 per N. Oke? Itu kita hasilkan limit N menuju ta hingga, N-nya pindah ke atas, maka menjadi 4N kuadrat
minus N per 3N kuadrat, ya, plus N minus 2. Berarti hasil limitnya berapa? Hasil limitnya adalah benar, 0. Ayo, nilai limitnya kalau masih nggak jawab 0 nih, saya masih ragu nih. Besok dapat bisa jawab soal atau enggak nih. Karena soalnya pasti modelnya kayak gini. 4/3, Sir. 4/3. Siapa yang jawab nih? Saya nggak lihat Rafin. namanya. Siapa? Bisa Rafin. Rafin. Maafin, betul. Jawabannya 4/3. Betul. Karena 4/3 lebih besar daripada 0, maka dia ikut BN. Nah, 4/3 itu lebih besar dari 0, aturan yang ini. Ikut aturan ini. Jadi kalau konvergen together, divergen together. Berarti because BN, ya, because BN is divergent, ya, BN-nya divergent, and the result is more than 0, 4/3 itu more than 0, so we can conclude, ya, we can conclude that sigma n to infinity, ya, n1 to infinity for n over 3n square plus n minus 2 is divergent. Diverges. Sampai sini bisa dipahami kalau pakai limit comparison test? Boleh. Konvergen atau divergennya itu tergantung dari BN-nya. Kalau BN-nya dikomparasi sama 1/n kuadrat, kan konvergen kan ya? Masih ingat 1/n kuadrat? 1/n kuadrat itu konvergen kan? Karena P-nya lebih besar daripada 1 kan? Masih ingat? Kalau P lebih besar daripada 1, dia kalau P-test ya, dia konvergen, P kurang dari sama dengan 1, maka dia divergen. Kalau 1/n kuadrat kan konvergen kan? Ya, 1/n kuadrat konvergen. Tapi ini nggak bisa, di soal ini nggak bisa pakai 1/n kuadrat, karena hasilnya akan jadi bingung nanti. Ya, komparasi yang cocoknya, nanti hasilnya jadinya 0. Ya, hasilnya jadinya 0, jadi nggak bisa disimpulkan. Jadi yang cocoknya hasilnya harus dikomparasi dengan N. Kecuali soalnya ini, 4N-nya nggak ada nih. 1/3N kuadrat tambah N minus 2. Nah, betul dikomparasinya sama N kuadrat. Maka jadinya nanti nggak kayak gini. Maka jadinya ini N kuadrat. Hasilnya berapa? 1/3. 1/3 lebih besar dari 0. BN-nya konvergen. Maka kesimpulan kita 1/3N kuadrat tambah N minus 2 is konvergen. Gitu. Bisa dipahami? Gitu. Nah, salah ambil kesimpulan tuh berarti. Salah ambil kesimpulan berarti, Ragil. Belum paham tuh berarti, Ragil. Salah ambil kesimpulan, Ragil. Bukan bergantung pada besar kecilnya, tapi bergantung pada BN-nya dan bergantung pada nilai hasil limitnya. Kalau hasil limitnya lebih besar pada 0 dan nilai BN-nya konvergen, ya berarti konvergen. Jadi bukan hanya bergantung dari hasil limitnya, tapi bergantung pada BN-nya. Saya dua pertanyaan ini saya nggak nangkap. Apa yang dimaksud berbeda? Nah, kan ada aturannya. Masa kita mau break through aturan ini? Masa kita mau nge-break aturan ini? Ini kan aturannya, Ragil. Ini aturan limit comparison test. Nggak boleh. Kalau konvergen ya konvergen dua-duanya. Divergen ya divergen dua-duanya.
Kalau ragil mau berbeda kayak gitu, ya berarti nggak ada di aturan ini. Nggak boleh di aturan ini, hanya bisa terjadi seperti ini saja. Kira-kira gitu. Ini ceritanya kita mau mencari gini loh. Logikanya gini. Ragil tuh nggak tahu kan jawaban ini apa. Jawaban selidiki konvergen deret dari N1 sampai hingga AN. Ini kita kan nggak tahu kan. Ragil tuh nggak tahu kan bahwa ini konvergen atau divergen. Ceritanya gini. 4N-1 per 3N kuadrat tambah N minus 2. Nah, Ragil udah tahu ini hasilnya konvergen atau divergen? Udah tahu tuh belum? Belum tahu kan? Nah, karena belum tahu, maka kita harus ngikutin aturan yang ada. Kita harus milih yang pertama, milih tesnya. Tes yang sesuai itu apa? Integral, tadi saya sampaikan. Kalau pakai integral, susah. Bisa nggak ngintegralin ini? Bisa, tapi panjang. Oke, berarti integral nggak jadi pilihan. Pi series test, nggak mungkin, karena ini bentuknya udah kompleks. Bentuknya bukan 1 per N pangkat, ya, 1 per N pangkat atau N pangkat sesuatu. Berarti pi series test juga nggak mungkin. Nah, makanya saya tadi simpulkan ketiga. Jadi ada ordinary comparison test, ada ratio test, ada limit comparison test. Saya boleh bilang ordinary comparison test bisa teman-teman abaikan dulu deh. Mending pilih di antara limit comparison test atau ratio test. Nah, yang root test itu kalau bentuknya emang ada rootnya. Misalkan akar 3 dari N kuadrat gitu. Nah, ini pakainya root test. Itu nggak bisa pakai limit comparison test atau pakai ratio test. Nggak bisa diselesaikan dengan cara itu. Oke, saya balik lagi. Nah, karena Ragil nggak tahu ini hasilnya apa, dari mana kita bisa menyimpulkan bahwa kalau ininya konvergen, hasil ininya divergen? Nggak bisa. Mau nggak mau kita harus ngikutin aturan yang ada. Aturan yang ada kalau ininya divergen, saya balikan ke soal tadi ya. Saya khawatir ya teman-teman yang lain jadi bingung. Saya balikan ke soal yang tadi. Ya, saya balikan ke soal yang tadi. Khawatir nanti teman-teman jadi bingung. Min 1, 1 per N, 4N kuadrat. Ini. Terus ini jadi 4/3. Ya. Nah, karena Ragil nggak tahu, Ragil harus, ini kan tujuannya adalah Ragil harus mengetahui bahwa ini konvergen atau divergen. Gitu. Ya mau nggak mau harus ikutin aturannya. Kalau limit comparison test, aturannya adalah AN per BN. Nah, kalau hasil AN per BN, hasil limitnya adalah lebih besar daripada 0, maka ngikutin nilai BN-nya. BN-nya divergen, maka dia divergen. Nilainya AN-nya konvergen, maka nilai BN-nya konvergen, maka AN-nya konvergen. Sampai sini bisa dipahami. Nah, nanti bingung sendiri nih. Saya agak khawatir nih soalnya. Yang lainnya juga nggak apa-apa. Mau bertanya lebih, ini apa namanya, lebih detail nggak apa-apa. Daripada besok kebingungan, beneran. Kalau hasilnya kurang dari 0 berarti tetap ngikutin, Sir? Enggak. Kalau kurang ya? dari 0 berarti jawaban kalau kurang dari 0. Nah, pertanyaan bagus ini. Kalau hasil kurang L-nya, hasil limitnya kurang dari 0, maka artinya kita nggak bisa menyimpulkan, Delsi. Artinya, bisa jadi kita nggak bisa pakai limit comparison test. Pakai tes yang lainnya. Gitu kira-kira, Delsi. Jadi kalau hasilnya min 1, berarti nggak ada kesimpulan apapun. Kira-kira gitu. Bisa dipahami ya? Oke, paham. Pak, mau nanya, Pak. Tapi gini dulu, maaf ya saya potong dulu ya, nanti setelah ini apa yang nanya. Maaf saya ini potong dulu. Tapi gini Delsi, hasil min itu
saya bisa bilang hampir dipastikan tidak mungkin. Kenapa saya yakin hampir dipastikan tidak ada? Karena ini bentuknya positif series test. N-nya dimulai dari berapa? N-nya dimulai dari 1. 1 ya. Ya. Jadi selalu ini nilai hasilnya akan positif. Nilai ini hasilnya selalu akan positif. Karena dinamakannya positif series test. Jadi makanya ini L-nya selalu lebih besar daripada 0. Jadi ada kemungkinan ada, tapi itu kecil sekali. Kira-kira gitu bahasa saya, Das. Jadi pahami ya? Oke. Ya. Berarti dominannya hasilnya akan sama ya sama BN-nya Iya, gitu. akan Oke. selalu lebih besar daripada 0. Itu. Oke. Dan makanya akan ngikutin nilai BN-nya tersebut. Oke, sir. Thank you. Sip. Ada lagi tadi yang mau tanya, silakan. Pak, Hmm. cara nentuin BN-nya bakal divergen atau konvergen, kita milihnya gimana, Pak? Nah, compare-nya. Nah, tadi kalau mengcompare-nya, sekali lagi, limit comparison test ini, ya, limit comparison test ini, BN-nya ini yang kita harus ketahui. Gimana caranya kita tahu? Maka cara yang paling mudah itu adalah dengan p-test. Ya, p-test itu yang bentuknya cuman tunggal. Kalau ini kan udah kompleks nih, ya bentuk rasional kompleks, ya. Yang tunggal, 1/n², 1/n⁻3, n⁻2, n⁻5, n⁻7, tunggal. N-nya dipangkatkan. Nah, sebelum itu, saya pengen tahu dulu, ini yang nanya siapa? Ya, Pak. Al, Pak. Al. Nah, kalau saya mau tanya Al, kalau 1/n² itu konvergen atau divergen? Kalau ini ada sigma 1/n², konvergen atau divergen? Konvergen, Pak. Kenapa? Konvergen. Konvergen. Kalau n⁻3, 1/n⁻3, Divergen. 1/n⁻3 divergen. Kenapa? Karena pangkat 3, Pak. Nah, kan? Itu dulu yang diselesaikan. Makanya ini dulu yang harusnya Al harus tahu dulu. Jadi sebelum mengerjakan limit comparison test, P series testnya itu harus hafal. Apa aturannya? Ini dua ini tuh konvergen. Nah, ini semuanya divergen. Nah, ini semuanya divergen. Nah, sekarang kalau saya balik tanya, kenapa saya bisa nyimpulkan ini? Karena di p-test ada aturan apa? Masih ingat? Yang ingat silakan coba. Kalau di p-test ada aturan apa? Kalau nilai pangkatnya, P-nya, lebih besar daripada 1, maka dia konvergen. Kalau kurang dari 1 sama dengan 1, maka dia divergen. Loh Pak, kalau bisa daripada 1, ini kan n². Nah, yang dilihat pangkat P-nya bentuk 1/n pangkat. Jadi kalau n² bentuknya adalah 1/n⁻². Jadi n² itu bentuknya akan sama dengan 1/n⁻². Minus 2-nya ini yang dilihat. Karena minus 2 ini, ya teman-teman sekalian, maka dia kurang dari 1. Maka divergen. Ya. Sampai sini ya. Jadi cara belajarnya gitu, jangan loncat-loncat. P-testnya harus hafal. P-testnya nih, ini P-test nih. Nah ini, ya. P-test ini harus hafal. Aturan ini harus hafal dulu. P lebih besar daripada 1 konvergen, P kurang dari 1 adalah divergen. Kalau sudah hafal aturannya, sudah ingat dengan aturan tersebut, maka kita akan lebih mudah menentukan
apa yang jadi perbandingan. Gimana cara menentukan perbandingannya? Lihat pangkatnya saja. Lihat pangkatnya saja. Ini 4N per 1 per 3N kuadrat plus N pangkat N. Pangkat tertinggi yang pangkat atas itu berapa, Mas Al? Yang Yang atas itu pangkat tertingginya berapa? Yang atas 1, Pak. 1, berarti kan N pangkat 1 gitu kan? Yang bawah pangkat tertingginya berapa? 2, Pak. Berarti kan N kuadrat kan? Kalau N per N kuadrat sama dengan berapa, Mas Al? 1 per N. 1 per N. 1 per N itu, kalau dikasih sigma di sini 1 per N, konvergen atau divergen? Konvergen atau divergen? Konvergen. Salah. Divergen, Jawabannya Pak. divergen. Kurang dari 1. Kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan 1. Ini kan 1 nih, N pangkat 1 ini. 1 per N itu kan sama dengan 1 per N pangkat 1. Maka dia divergen. Maka dikomparasinya dengan ini, 1 per N ini. Maka BN-nya 1 per N. Gitu ya? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya pengen habis, maksudnya yang nggak jelas dan sebagainya harus clear sampai di sini. Kalau nggak, saya yakin dan saya pastikan besok soal-soal ini akan kesulitan ngerjakannya kalau nggak paham. Kalau ini cuma 1 bab ya, udah dikasih kisi-kisinya lagi. Dikasih kisi-kisinya. Oke, ada lagi? Ada yang belum jelas? Cuman semua? Lagi lama? Hafiz, Ahmad? Yang diem nih ada 2 kemungkinan. Paham atau bingung ya. Nah, saya berharap paham. Silakan. Ada yang mau tanya nggak? Yang limit Mau comparison nanya, test. Pak, mau nanya, Pak. Silakan. Kalau misalnya BN-nya itu udah divergen, berarti AN-nya ngikutin yang BN-nya juga, Pak? Langsung. Kalau nilai L-nya lebih besar daripada 0 ya, Mas Zufar. Oh. Ini yang nanya Zufar ya? Iya, Pak. Kalau nilainya lebih besar daripada 0, Mas Zufar. Kalau 0, maka nggak bisa kita punya, sebenarnya nggak bisa punya kesimpulan gitu kalau nilainya 0. Makanya kenapa saya mengkomparasinya dengan tadi, lihat pangkat tertinggi atasnya sama pangkat tertinggi bawahnya. Supaya pasti nilainya lebih besar daripada 0. Baik, Pak. Clear ya? Oke, kalau clear, maka kita beralih pada model yang rasio tes. Oke, kalau rasio tes, ya, kita nggak perlu nyari BN-nya, tapi tinggal membuat AN plus 1-nya. Ya, kalau AN-nya 4N-1 per 3N kuadrat tambah N-2, maka teman-teman sekalian, yang kita bisa lakukan adalah AN plus 1 itu semua N, sekali lagi saya ulangin ya, semua N diganti dengan N plus 1. Sekali lagi saya ulangin, semua N diganti dengan N plus 1. Jadi yang tadinya 4 kali N, maka berubah N-nya menjadi N plus 1. 4 dikali N plus 1. 3N kuadrat, maka yang dikuadratkan bukan N kuadratnya saja, berarti N plus 1 kuadrat. N yang tadi di atas ini menjadi N plus 1. Ya, 1 dan 2-nya nggak berubah. Kenapa? Karena nggak ada N. Ya, 1 dan 2-nya tidak berubah. Maka teman-teman sekalian, kalau rasio tes, ya, saya tunjukin. Kalau rasio tes, aturannya kebalikan dari p-tesnya. Nah, kalau rasio tes ini, kalau P kurang dari 1, nilai limitnya kurang dari 1, ya, nilai limitnya kurang dari 1, maka dia konvergen. Kalau nilai limitnya lebih besar daripada 1, maka dia divergen. Kalau P-nya sama dengan 1, maka nggak ada kesimpulan. Oke, sekarang berarti kita hitung. Limit N menuju tak hingga,
4N plus 1 ya. 4N plus 1. Ini AN plus 1-nya nih. Berarti 4 dikali N plus 1 minus 1 ya per 3 dikali N plus 1 kuadrat, oke, ditambah N plus 1 minus 2 dibagi dengan 4N min 1 ya, per 3 N kuadrat tambah N minus 2. Nah, maka sama dengan limit N menuju tak hingga, yang 4N plus 1 sama ini, saya bandingkan 4N plus 1 minus 1 per 4N min 1. Dikali yang ini naik ke atas, berarti jadi 3N kuadrat plus N minus 2 per 3N. Plus 1 kuadrat tambah N plus 1 kurang 2. Itu ya? Sampai sini bisa dipahami? Mau tanya? Oke, jelas. Kalau limitnya, berarti kita mau cari nilai limitnya. Nilai limitnya ini kan 4 kali N. Berarti N tertinggi pangkat ini 1 nih, N pangkat 1. Berarti 4N pangkat 1 dibagi 4N juga, berarti 1. Ini nilai tertingginya juga 1. 3N kuadrat, 3. Ya. Yang ini juga 3 dikali N plus 1 kuadrat. Hasilnya juga N kuadrat plus 2N tambah 1. N kuadrat kali 3, 3 juga. Maka hasilnya 1 kali 1. Sama dengan 1. Hasil rasio tesnya 1 sama dengan 1. Kalau hasilnya 1, apa kesimpulannya? Nih. Maka tidak ada kesimpulan. Maka ini jawabannya 1. Maka no conclusion. No conclusion. Berarti nggak bisa pakai rasio tes. Loh, terapi kalau pakai rasio tes yang bentuknya kayak gimana, Pak? Rasio tes itu bentuknya kalau ada faktorial. Itu bisa pakai rasio tes. Ya. Kalau ada bentuknya pangkat, misalkan 3 pangkat N. Nah, ini pakai rasio tes. Tapi kalau bentuknya cuma rasional model sederhana gini, saya sarankan pakai limit comparison test. Ya, jadi ternyata pakai rasio test kita nggak bisa menemukan hasilnya, karena hasilnya 1, no conclusion. Bisa dipahami sampai sini? Nah, ini nanti pakai rasio test nih, kayak contoh ini 4 pangkat N. Ada rasio tesnya nanti. Ada yang mau tanyakan? Berarti pakai rasio test nggak bisa, ya. Ini berarti tidak bisa. Maka kesimpulan kita cukup pakai limit comparison test. Apa kesimpulan kita? Berarti AN ini adalah sigma N1 sampai tak hingga AN adalah divergen. Kesimpulan kita. Oke. Boleh kita lanjut soalnya? Atau ada yang mau tanya dulu? Silakan. Silakan. Andel sih. Oh, enggak sih, sama tadi nanya. Kalau misalnya kita keduluan pakai rasio tes, terus hasilnya 1, no conclusion, berarti kita harus pakai cara lain lagi yang ngerjainnya gitu. Betul. Harus pakai another test. Oke, Sir. Clear ya? Jelas ya? Nah, yang diingat, rasio tes itu kalau bentuknya ada faktorial. Ada misalkan 2 pangkat N, 3 pangkat N, atau gini nih, 4 pangkat N. Itu pakai rasio tes. Sebaliknya, bisa pakai rasio tes, tapi nggak mungkin bisa pakai limit comparison test. Kenapa? Karena kita bingung. Misalkan soalnya gini, N faktorial per 4 pangkat N. Bisa pakai limit comparison test? BN-nya apa? Bingung ya, BN-nya mau kita pakai apa ya? Nggak ada pangkat tertinggi, nggak ada pangkat terendah kan? Maka nggak bisa pakai limit comparison test. Ya, kalau bentuk soalnya kayak gini, N faktorial per 4L ini nggak bisa pakai limit comparison test. Tapi ini pakainya rasio test. Sampai sini bisa dipahami, teman-teman?
Jelas? Bisa, Pak. Oke. Sip. Ya, mudah-mudahan nanti ini ya bisa dipahami semua. Kalau mau di record, silakan. Ini recordnya ke punya Ragil. Nggak di record. Sip. Oke, saya lanjut ke soal nomor berikutnya ya. Saya izin ke soal nomor berikutnya. Soal nomor 4. Ini soal yang kemarin ya. Berarti jadi apa? Oke. Saya masuk ke soal berikutnya ya. Nah, ini selang kekonvergenan. Berarti kita mencari interval. Interval yang menghasilkan konvergen. Oke. Jadi ini interval yang dimaksud apa? Kita menentukan nilai X-nya. X berapa, ya? X berapa, dia akan hasilnya jadi konvergen. Gitu ya cara bacanya. Jadi kalau ada X-nya, berarti kita mau mencari berapa nilai X yang akan menghasilkan sigmanya menjadi konvergen. Oke. Nah ini topiknya berkaitan sama power series test. Kenapa power series test? Karena ini, ada 4 ini. Oke. Baik, kalau bentuknya power series test, maka teman-teman sekalian ingat kembali yang perlu diingat selalu ada di alternating series test, yang ada di alternating series, ada juga di power series. Yang perlu diingat adalah tes rasio tes. Ya, yang selalu dipakai adalah rasio tes. Jadi di section selanjutnya setelah positive series test, tes yang selalu dipakai di awal untuk mengecek adalah rasio tes. Ya, mengecek rasio tes. Oke. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita mau mengecek rasio tes ini, maka ini kita jadikan sebagai ya AN-nya atau UN-nya. Jadi UN-nya adalah X min 1 pangkat N per 4N dikali N plus 1. Ya, ini adalah UN-nya. Nah, UN plus 1-nya, berarti sekali lagi, kalau ada UN plus 1, setiap yang N diganti N plus 1. Berarti ini nanti diganti, yang ini diganti, ini diganti. Maka UN plus 1-nya menjadi X min 1 pangkat N plus 1, karena diganti, ini N-nya diganti N plus 1, per 4 pangkat N plus 1 dikali dengan N-nya diganti lagi, N plus 1 ditambah 1. Oke. Atau kita bisa buat menjadi UN plus 1 itu adalah X min 1 pangkat N plus 1 per 4 pangkat N plus 1 dikali N plus 2. Oke, sampai sini bisa dipahami, teman-teman? Menentukan UN plus 1-nya bisa dipahami? Bisa, Sir. Oke, berikutnya kita masuk ke rasio tes. Ya, di rasio tes. Rasio tesnya itu adalah limit, ya, teman-teman sekalian, N menuju tak hingga, ya, UN plus 1. Nah, jangan lupa, karena ini nanti bagian dari part of, absolute testnya, maka kita kasih absolut. Limit UN plus 1 per UN. Ya, maka sama dengan limit N menuju tak hingga, ya, absolut, UN plus 1-nya ini, X plus 1, X min 1 pangkat N plus 1 per 4N plus 1 dikali N plus 2. Ya, dibagi dengan
X pangkat X min 1 pangkat N per, ya, per 4 pangkat N dikali N plus 1. Betul. Nah, ini bisa limit N menuju tangga, ya, absolutnya nih ya, X min 1 pangkat N plus 1 yang X dengan X, ini juga X min 1 pangkat N dikali, nah ini karena ini per, ditukar, berarti 4 pangkat N per 4 pangkat N plus 1, ini ditukar, ya, ini ditukar, berarti menjadi N plus 1 per N plus 2, absolut. Oke. Maka kita sederhanakan teman-teman sekalian, maka menjadi limit N menuju hingga absolut X min 1 pangkat N plus 1 itu kan sama dengan, ini kan sama dengan X min 1 pangkat N dikali X min 1 gitu ya. X min 1 pangkat N plus 1 itu kan sama dengan X min 1 pangkat N dikali X min 1. Maka ini habis dengan ini, maka habis dengan ini, maka tinggal menjadi X min 1. Oke, itu. Ini 4 pangkat N, yang ini 4 pangkat N plus 1. 4 pangkat N plus 1 itu sama dengan 4 pangkat N dikali 4. Maka ini coret ini, habis, maka tinggal 4. Oke. Nah, berikutnya tinggal ini tetap sama. Ya. Ini hasil limit N plus 1 per N plus 2. Ya, hasil limitnya, hasil limit ini. Ini kan kalau kalian itu boleh kita pisah-pisah ya. Hasil limit ini dikali hasil limit ini dikasih limit ini. Hasil limit ini N plus 1 ya, limit N plus 1 per N plus 2, berapa hasil limitnya? Berapa teman-teman? N plus 1, 1. Ya, kenapa 1? Karena pangkat tertingginya 1. Satu semua ya, yang atas pangkat 1, yang bawah pangkat 1 gitu ya. Dan koefisien di depannya 1 semua. Betul, 1. Nah, maka kita dapatkan gini. Maka kita dapatkan, teman-teman sekalian, hasil limitnya adalah tinggal ini. 4, ya, saya keluarkan, dikali dengan absolut X min 1. Oke. 4 dikali X min 1. Oke. Ini kan hasilnya nih. Ini kan hasilnya. Nah, hasil ini tadi kita balik ke yang rasio tes. Masih ingat yang rasio tes tadi ya? Nah, yang di rasio tes, tadi saya nuliskan nggak ya di sini? Nggak dituliskan ya. Ingat, di rasio tes itu aturannya ini. P kurang dari 1, hasil kurang dari 1, konvergen. Hasil lebih besar dari P1, divergen. Hasil sama dengan 1, nggak bisa ditentukan. Nah, berarti ini ya hasil, kalau dia kurang dari 1, maka dia konvergen. Kalau lebih besar pada 1, maka dia divergen. Kalau sama dengan 1, bisa jadi konvergen, bisa jadi divergen. Oke? Bisa dipahami sampai sini, teman-teman? Yang mau kita cari adalah kondisi ketika apa? Interval ketika dia hasilnya konvergen. Kalau yang diinginkan adalah konvergen, berarti yang mau kita buat adalah yang ini, kondisi yang ini. Dan juga kemungkinan ini, bisa jadi dia konvergen. Ketika sama dengan 1, dia konvergen. Ya, maka kita bisa buat yang pertama, ya, kondisi yang pertama, yaitu ketika, ya teman-teman sekalian, ketika intervalnya, ya, 4 dikali X min 1
ya, kurang dari 1. Oke, jadi kondisi interval yang pertama ini, kondisi interval yang pertama ini, kondisi interval yang pertama ini, masih ingat kalkulus 1 ya, gimana kita mencari daerah hasil. 4 dikali X min 1 kurang dari 1. Atau kita bisa buat X min 1 absolut kurang dari 1/4. Ya. X min 1 kurang dari 1/4. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka absolut, maka kita boleh jadikan akan menjadi X min 1 lebih kecil dari 1/4, lebih besar daripada minus 1/4. Oke. Oke, teman-teman sekalian, karena ini bentuknya seperti ini, maka kemudian, oh maaf, ini bukan 4 ya, 1/4 ini, salah nih saya. Ini kesalahan ini. Ini bukan 4. Bagusan. Iya, karena ini 4N-nya coret, ini 4, berarti ini harusnya 1/4. Ya. Ini harusnya 1/4. Ya, ini 1/4. Ini 1/4. Maka 4-nya pindah ke depan jadi 4. Ini 4, ini minus 4. Gitu ya. Maka ini pindah ke sini, dan ini pindah ke sini. Min 1-nya pindah ke sini jadi min 4 plus 1, X 4 plus 1. Berarti X-nya lebih besar daripada min 3 kurang dari 5. Ini kondisi pertama supaya jadi konvergen kurang dari 1. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Ada yang mau bertanya dulu silakan. Iya, karena kan mau jadi konvergen. Lalu Pak pilihnya yang kurang dari 1, karena kita mau cari interval yang konvergen. Kita akan mencari interval konvergen. Jadi kira-kira teman-teman? Lagi pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Ya. Min 4 dari mana, Pak? Yang batasnya, Pak? Min 4 dari mana? Ayo, ada yang bisa bantu jawab? Udah yang bisa bantu jawab? Min 4 dari mana? Gimana? Nanti buka lagi, Mas. Ini Mas Al yang nanya. Itu rumus yang awal tuh nggak sih, yang dulu. Betul. Nanti Mas Al buka lagi catatan kalkulus 1. Benar ini yang nanya Mas Al ya? Atau siapa nih? Benar. Iya, Pak. Benar, Pak. Betul. Nanti buka lagi ya Mas, catatan kalkulus 1. Ini saya menjelaskan singkat saja, tapi detailnya adanya di kalkulus 1 kemarin sebenarnya. Ya, kalau di kalkulus 1 itu kita udah harus ingat dengan bentuk absolut. Ya, bentuk absolut. Jadi kalau misalkan ya, X absolut 3, X-nya itu pilihannya berapa? X sama dengan berapa? Kalau X sama dengan 3, berarti X sama dengan absolut X sama dengan 3, berarti X sama dengan 3 min 3. 3 atau min 3, betul kan? X sama dengan min 3, gitu kan? Nah sama, kalau ini saya ganti, X min 1 absolut, ya, absolut, lebih kecil daripada 3, ya, boleh seperti ini, ya, boleh X min 1-nya kurang dari 3, ya, tapi kan juga boleh ya, bahwa nilai di sininya itu X min 1 akan lebih besar daripada minus 3. Boleh kan?
Ya, Karena Pak. kan lebih besar daripada, misalkan ya, hasil X min satunya itu misalkan. Ini kan kalau X min 1 kurang dari 2, kalau di sini hasilnya 2, oke kan? Kalau X min 1 hasilnya 2, 2 kurang dari 3, oke kan? Saya masukkan hasil X min satunya 1, 1 kurang dari 3, oke kan? 0, 0 kurang dari 3, oke kan? Ya, betul ya? Iya, Pak. Tapi kalau dia dibuat jadi lebih kecil dari 3, jadi enggak. Misalkan dibuatnya lebih kecil daripada minus 3. Berarti kan minus 4 nih. Minus 4 diabsolutkan, maka jadi 4. 4 harusnya lebih besar pada 3. 5 lebih besar pada 3. Maka ininya harusnya lebih besar. Lebih besar daripada min 3, min 2, min 1. Min 2 diabsolutkan jadi 2. 2 lebih kecil daripada 3. Oke? Jelas ya? Saran saya nanti cek kembali, ya, cek catatan tentang absolut di kalkulus 1, ya, kalkulus 1 tentang properties absolute sign. Nanti cek kembali di slide-nya, ya, properties absolute sign. Oke? Soal ya. Clear ya? Jelas ya? Oke. Nah, ini baru condition when this condition less than 1. Padahal ketika sama dengan 1, apa tadi? Jadi ketika X sama dengan 5 dan X sama dengan min 3. Kita mau tentukan apakah dia converge atau dia diverge. Ya. Kita mau tentukan ketika dia converge atau diverge. Ya, tadi ketika X-nya sama dengan min 3 dan X-nya sama dengan 5. Gimana Pak cara tentukinnya dia konvergen atau divergen ketika X-nya sama dengan 3 dan X sama dengan 5? Caranya kembalikan lagi ke soalnya. Apa tadi soalnya? Soalnya adalah sigma. Nah, kita cek lagi soal atas. X min 1 pangkat N. X min 1 pangkat N per X min 1 pangkat N per 4 pangkat N 4 pangkat N dikali ya N plus 1. Ini N1 sampai N1 sampai infinity. Maka kita masukkan X-nya ke sini. X-nya kita masukkan ke sini. Jadi ketika X-nya sama dengan 3, maka sigmanya menjadi sigma N1 sampai infinity ya, min 3 min 1 pangkat N ya per 4 pangkat N ya dikali N plus 1. Oke. Maka sama dengan ya sigma N1 sampai infinity min 4 pangkat N per 4 pangkat N dikali N plus 1, N plus 1-nya di bawah, dikali N plus 1. Min 4 itu, ya, min 4 itu kan sama dengan min 1, ini kan min 1 kali 4 ya. Kalau dipangkatkan N, maka jadinya min 1 pangkat N dikali 4 pangkat N per 4 pangkat N dikali N plus 1. Habis. Ya.
Maka seriesnya menjadi ini. Sigma N1 sampai infinity 1 per N plus 1. Min 1 pangkat N per N plus 1. Nah ini jenisnya adalah alternating series. Oke. Sekarang kita mau ngecek apakah dia konvergen atau divergen. Nah, kalau kita mau ngecek konvergen atau divergen di alternating series, ya, karena ini cuma mau kita nggak menentukan absolutnya, kita nggak menentukan kondisionalnya, teman-teman sekalian, dan kita nggak menentukan, cuma menentukan bahwa dia konvergen atau divergen saja. Dua suku setelah ini bisa ditebak berapa? Ini akar 3 per 1, akar 4 per 2, akar 5 per 3, akar 4 per 7 per 5, akar 8 per 6, akar 9 per 7. Dua suku setelahnya bisa disebutkan berapa jawabannya? Akar 10 Per per 10 per 8. 8 Akar 10 sama per akar 8. 11 per 9. Nah, akar 10 per 8 dan akar 11 per 9. Nah, bisa nyebutkan itu nanti dapat poin. Ya. Nanti soal berikutnya, maka berikutnya ini. Ya, teman-teman sekalian, ini contoh misalkan ya. Contoh berikutnya adalah misalkan seperti ini. Diminta menentukan, ini soal tahun 2020 ya. Ini kemarin dapat poin misalkan. Nah, diminta untuk kemudian ini kan disebutnya sequence, barisan ya. Bukan series. Kalau series itu tambah. Nah, sekarang diminta untuk membuat formulanya dalam bentuk N. Berarti ini kan suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku 4, suku 5, suku 6, suku 7. Nah, yang sudah sesuai dengan N, ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti bawahnya per N. Oke. Bawahnya per N. Kita mau membuat ini tuh dalam bentuk suku, teman-teman sekali. Kita itu pengen membuat dalam bentuk suku. Maka ini per N, atasnya adalah N plus 2. Ketika suku pertama berarti 1 ditambah 2, 3. Suku kedua 2 tambah 2, 4. Suku ketiga 3 tambah 2, 5. Suku keempat 4 tambah 2, 6. Suku kelima 5 tambah 2, 7. Maka bentuknya adalah akar N plus 2 dibagi N dari N1 sampai terhingga. Maka teman-teman yang harus menentukan dan menjawab sendiri. Nah, ya, harus menentukan dan menjawab sendiri bentuk AN-nya seperti apa. Jelas? Jelas bisa mendapatkan ini, bisa dipahami? Ya. Jadi soalnya misalkan bentuknya gini, ini soal tahun 2020 ya. Soalnya bentuknya kayak gini, nggak ada kayak bentuk kayak tadi soal ini. Kayak soal yang tadi ini. Kalau ini kan udah ditentukan AN-nya kayak gimana. Tapi ini soalnya adalah bentuknya angka gini, teman-teman diminta menentukan sendiri bentuk AN-nya seperti apa. Ini tahun 2020. Oke? Ada yang masih bingung gimana cara menentukan ini? Kata kuncinya kalau loncat ya, misalkan ya. Coba nih, saya misalkan punya soal kayak gini nih. Saya misalkan nih, saya punya soal seperti ini. Langsung nih. Coba nih teman-teman tebak ya. Misal nih ya. 2/3. 4 per 4 per 4. 6/5. 8 per 6. Apa berikutnya? 2/3, 4/4, 6/5, 8/6. Apa berikutnya? 10/7. 10/7. Oke, 10/7. Next.
12/8. 12/8. Good. Ini bisa menentukan ini, oke. Level berikutnya pertanyaannya kayak yang tadi di 2020 itu adalah coba buat dalam bentuk AN-nya tadi. Berarti ini suku pertama, suku kedua, ketiga, dan seterusnya. Buat dalam bentuk AN. Lo loncat. Ya, tuh gimana? Jelasin. N tambah 1 per N tambah 2. N tambah 1 per Iya, nggak tahu. kita cek aja, kita cek. Kalau N tambah 1, ya, suku pertamanya berarti 1 tambah 1, 2 per 1 tambah 2, 3. 2/3, betul. A1-nya 1 tambah 1 per 2 tambah 1 tambah 2. Sama dengan 2/3. Oke, sama. Kita cek A2-nya, suku kedua. Suku keduanya adalah 2 tambah 1 ya dibagi 2 tambah 2. 3 per bawahnya 4. betul, atasnya Oh ya. salah. Ya. Ya. A3. 3 tambah 1 per 3 tambah 1 per 3 tambah 2. 4 per 5. Bawahnya betul, atasnya salah. Berarti yang ini udah betul. Yang atasnya salah. Nah, caranya teman-teman sekalian, gimana sih caranya? Loncatnya berapa nih? Dari 2 ke 4, 4 ke 6, loncat berapa? 2. 2. Kalau loncatnya 2, ditambahnya 2 nih ya, plus 2, ditambahnya plus 2 gini, maka ini diingat ya teman-teman sekalian. Bukan lagi N, tapi 2N. Bukan lagi N. Tapi karena loncatnya 2, 2N. Nah, 2N ini tinggal suku pertamanya itu 1. 2 kali 1, 2. Oh, berarti udah cocok ini. Nggak usah ditambah lagi. 2N. Maka bentuknya N-nya itu adalah yang benar adalah 2N per N plus 2. Silakan dicek. A1, 2 kali 2, 2 kali 1 dibagi 1 tambah 2. 2/3. Betul ya? A2, 2 kali 2 dibagi 2 tambah 2. 4/4. A3, 2 kali 3 per 3 tambah 2. 6/5. Betul ya? Berarti bentuknya adalah AN-nya ini. 2N, N plus 2. Pokoknya gitu. Misal nih, coba bentuk nih. 1, 4, 7, 10. Bentuk coba AN-nya. Dari soal yang sederhana ini. Loncatnya berapa? 3. 3. Plus 3. Gini. Pasti 3N. Supaya jadi 1, 3 kali 1, supaya jadi 1 kurang berapa? Kurang berapa? 2. Kurang 2. Silakan cek. 3 kali 1, kurangin 2, 1. 3 kali 2, kurangin 2, 4. 3 kali 3, kurangin 2, 7. 3 kali 2, ya, 3 kali 4, maaf, dikurangin 2, 10. Betul ya? Maka di depan N ini menyatakan jumlahnya itu berapa. Sampai sini? Jelas? Membuat nilai N-nya? Jelas ya, teman-teman? Pak. Ya. Atas bawah beda pengoperasiannya nggak apa-apa, Pak? Kali sama jumlah gitu, Pak. Kan yang penting standar. Kita nggak ada atas bawah, nggak ada ini, Mas. Yang penting cocok. Yang penting cocok. Hasilnya ketika sama-sama dimasukin. barisnya, Pak. Maaf, Pak. Gimana?
Pengoperasiannya terserah, yang penting hasilnya sesuai sama barisan itu tadi bilangannya. Iya, urutannya. Ini urutan ke-1, maka urutan ke-1 ya berarti di rumusnya 2 dikali 1 dibagi 1 tambah 2. Gitu. Yang penting kita harus menemukan ininya. Jadi nggak selalu semuanya positif. Kalau ini misalkan, saya mau tahu misalkan ya, 1/2, ya, 4/3, ya, 4/3. Berikutnya 9/4, 16/5. Nah, pertanyaan saya apa bentuknya yang cocok? Suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Yang bawah udah jelas ya, yang bawah apa? Yang bawahnya apa Plus berarti 1, kalau Pak. N+1. Apa bawahnya? N+1. Atasnya? N kuadrat. N kuadrat. Gitu. Jadi nggak ada masalah. Yang penting dia konsisten. Ketika dimasukkan suku pertama hasilnya ini. Ketika dimasukkan kedua hasilnya suku kedua. Masukkan ketiga hasilnya suku. Gitu ya, teman-teman sekalian. Jelas? Jelaskah? Sir, maaf. Ya. Berarti umpamanya tuh berarti yang tadi yang misal selisihnya 3 konsisten 3 terus itu pasti bakal selalu dikalikan N lah gampangnya gitu ya, Sir? Dikalikan selisihnya tadi maksudnya. Selisihnya Iya, dikalikan heeh. N. Iya. Oke. Hmm. Thank you, Sir. Kalau konsisten dia ditambahkan 3 dan seterusnya. Kalau minus, kalau berkurang ya minus juga gitu. Oke, Kira-kira gitu. Sir. Yuk. Ada lagi pertanyaan? Setelah kita menentukan N-nya, nanti diminta untuk menentukan, teman-teman sekalian di soal 2020 tuh ya, diminta untuk menentukan konvergennya. Maka untuk menentukan konvergennya ini, ya, nggak bisa kita dari model atas terus tentukan konvergennya. Maka butuh yang ini. Maka dimasukkan AN-nya, AN-nya tadi ini akar N+2 per N, limit N menuju hingga, ya. Maka kita ubah nih ya, menjadi akarnya disamakan semua, akar N kuadrat, maka ini N+2 per N kuadrat, ya. Nah, pakai L'Hopital, maka menjadi 1/2N. Pangkat tertingginya ada di bawah, maka 0. Ya. Maka akar 0. Maka hasil limitnya 0. Kalau 0, berarti dia konvergen. Ya, jawabannya maka dia konvergen ke 0. Kira-kira seperti itu. Bisa dipahami, teman-teman? Ini soal deret, soal yang beda lagi 3B ini ya. Nanti dikonversi pakai limit comparison test-nya juga dan seterusnya. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan kembali? Ini contoh deret ganti tanda. Nah, ini saya yang belum nih ya, satu lagi. Deret ganti tanda. Ini deret ganti tanda, teman-teman sekalian, itu ada 3 jenis. Hati-hati, deret ganti tanda itu nggak cuma 2 jenis, konvergen dan divergen. Tapi ada 3 jenis. Ada absolute konvergen, conditional konvergen, dan yang ketiga adalah divergen. Nah, untuk menentukan tersebut, ya teman-teman sekalian, misalkan ini ya, ini soalnya. Di deret ganti tanda. Misalkan diminta gini, tentukan, ya, saya ikutin soal ini. Min 1 pangkat N per 3N faktorial. Nih, N1 sampai tak hingga. Nah, ini punya 3 jenis. Absolute konvergen, conditional konvergen, sama divergen. Nah, kita diminta untuk menentukan apakah dia absolut, kondisional, atau divergen. Gimana cara untuk menemukannya? Maka yang pertama adalah, ya, langkah pertama adalah cek rasio tes.
cek rasio tes. Rasio tesnya, AN-nya, UN-nya itu kan sama dengan 1 per 3N faktorial. Ya. Maka UN plus 1-nya akan menjadi, ya, UN plus 1-nya ini min 1 pangkat N, sorry. UN plus 1-nya menjadi min 1 pangkat N plus 1 per 3 dikali N plus 1, ya, faktorial. Oke. Maka menjadi rasio tesnya, maka menjadi limit N menuju T hingga U absolut UN plus 1 per UN. Maka menjadi limit N menuju T hingga absolut min 1 pangkat N plus 1 dibagi 3 dikali N plus 1 faktorial, ya, N plus 1 faktorial dibagi min 1 pangkat N, ya, dibagi dengan 3 dikali N faktorial. Ya, 3N faktorial. Tutup absolut. Jadi, yang kita dapatkan teman-teman sekalian, maka sama dengan limit N menuju T hingga, ya, ini tanda ini, min 1 pangkat N plus 1 itu kan sama dengan min 1 pangkat N dikali min 1. Habis, tinggal min 1, ya, dikali dengan 3 kali N faktorial dibagi 3 dikali N plus 1 faktorial. Oke. Karena ini absolut, min 1-nya maka menjadi hilang. Ya, min 1-nya menjadi hilang. Maka menjadi tinggal limit N menuju T hingga, ya, 3 dikali N faktorial dibagi 3 dikali N plus 1 faktorial. Itu. Maka kita dapatkan 3-nya coret nih, ya. Jadi 3-nya akan dicoret nih. Ya. Jadi 3-nya akan dicoret nih. Ya. Ya. Jadi kita dapatkan, ya, limit N menuju real ini 3N faktorial per 3N dikali 3 faktorial. Itu sama dengan limit N menuju T hingga, hati-hati ya, kalau dikalikan 3N kayak gini, akan menjadi 3N faktorial per 3N faktorial dikali dengan 3N plus 1 kali 3N plus 2 dikali 3N plus 3. Kalau 3N plus 3 habis, maka menjadi limit N menuju T hingga 1 per 3N plus 1 dikali 3N plus 2 dikali 3N plus 3. Oke, sama dengan N pangkat terbawahnya berarti pangkat 3, ini hasilnya 0. Karena hasilnya 0, kita balik kepada aturan yang tadi. Kurang dari 0 itu kurang dari 1. Karena 0 ini kurang dari 1, maka jawabannya konvergen. Sehingga kita simpulkan adalah absolut, kalau langsung dapat di sini absolut konvergen, absolut, maka jawabannya adalah absolut konvergen. Maka jawabannya adalah absolut konvergen. Ya. Jadi konvergen mutlak. Karena nolnya hasilnya 0 kurang daripada 1. Gimana Pak kalau hasilnya 1? Nah, kalau hasilnya 1, nah ini ya, misalkan teman-teman ngitung. Terus kemudian ternyata hasilnya itu, rasio tesnya hasilnya sama dengan 1. Nah, kalau sama dengan 1, maka ini belum ada kesimpulan.
belum ada kesimpulan. Gimana cara menyimpulkannya? Maka kemudian kita mau mencari dimutlakan. Jadi kalau 1, maka teman-teman harus mencari N1 misalnya sampai hingga dimutlakan dulu. Jadi mutlak dari yang atasnya. Mutlak min 1 pangkat N ya, per 3 pangkat N. 3N faktorial. Dimutlakan. Apa maksudnya dimutlakan? Maksudnya dimutlakan itu adalah min 1-nya hilang. Berarti tinggal sisa ini. Nah, teman-teman harus mengecek ini 3N faktorial konvergen atau tidak. Gimana cara carinya? Maka refer to positive series test. Nah, kalau hasil mutlaknya ternyata konvergen, ya kalau misalkan ini dipakai positif konvergen, maka jawabannya tetap. Maka jawabannya adalah absolut konvergen. Tapi kalau dites pakai 6 yang itu hasilnya divergen, maka harus dilanjut dengan menggunakan teorem A. Jadi kalau divergen itu belum selesai. Ya. Kalau kesimpulan di sini divergen berarti belum selesai. Lanjut pada teorem A. Apa teorem A? AN plus 1 lebih kecil daripada AN. Kedua, limit AN-nya sama dengan 0. Ya, limit AN-nya sama dengan 0. Kalau dua-duanya terpenuhi, karena ininya divergen dan ini hasilnya konvergen, maka kesimpulannya adalah kondisional konvergen. Tapi kalau di sini divergen, di sini salah satunya tidak memenuhi, maka jawabannya divergen. Nah, itu ya untuk deret ganti tanda, pelajari absolut konvergen, kondisional konvergen, dan divergen. Ya, kondisional absolut konvergen, kondisional konvergen, dan divergen. Itu mungkin teman-teman sekalian, silakan kalau ada yang mau tanya, karena sudah jam 9 juga, mungkin teman-teman butuh waktu juga untuk belajar mandiri. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak, Silakan. Pak, itu nanti yang dijelasin itu bakal dikirimin, Pak. Nanti saya kirim ya, saya capture. Tapi yang tadi kalau ada ininya sih, nanti saya kirim. Oke, Pak. Saya capture ya. Makasih, Pak. Yuk. Sir, berarti materi besok tuh sampai yang itu, Sir? Atau yang McLaren itu juga masuk yang Taylor series gitu-gitu? Nah, kalau tadi sih dari koordinator itunya cuman kisi-kisi itu ya, McLaurin sama Taylor-nya nggak masuk tuh katanya. Oh, oke, Sir. Thank you, Sir. Dari saya baca cek lagi ya, sebentar. Ini ya, saya bacakan lagi ya. Jadi yang pertama menentukan formula eksplisit barisan, kayak tadi itu ya. Misalkan tadi ya 1, 4, 9, tentukan bentuk formula eksplisitnya. Yang kedua menentukan konvergen barisan, tadi pakai limit AN. Kalau hasilnya infinity berarti divergen, kalau hasilnya angka berarti konvergen ke nilai tersebut. Yang ketiga menentukan konvergen deret positif. Nah, menentukan konvergen deret positif tadi ya, berarti harus pilih 6, 1 dari 6. Ya. Yang keempat, menentukan konvergen deret ganti tanda. Nah, itu deret ganti tanda. Tadi yang terakhir saya jelaskan. Absolut konvergen, terus kemudian apa lagi? Absolut konvergen, terus kemudian kondisional konvergen, sama yang ketiga itu adalah divergen. Nah, yang kelima, menentukan selang himpunan. Nah, selang himpunan yang tadi ya, yang X sama dengan apa? Nggak ada Taylor dan McLaurin. Gitu, Dansi. Oke, Sir. Thank you, Sir. Ada lagi pertanyaan? Cukup. Silakan dihabiskan penasarannya, kebingungannya, jangan sampai besok bingungnya. Lebih baik sekarang bingungnya. Nah, ini contoh soal beberapa tahun lalu. Kalau teman-teman mau, nanti saya bukakan buat latihan.
soal ya. Teman-teman mau mengerjakan nanti saya bukakan. Saya open sampai besok lah ya, sampai besok jam 6. Ini contohnya misalkan. 2, 2/2, 2/4, 2/8, 2/16. Nah, I-nya berarti berapa? Setelah ini berarti berapa? 32. 32, gitu-gitu. Ini ya, nanti saya bukakan kalau mau latihan soalnya. Nah ini, kalau ini nggak bisa pakai soal gini nih, nggak bisa pakai rasio tes, nggak bisa pakai limit comparison test, tapi pakai root test ini. Ya, pakainya root test. Kenapa ada root test? Karena ini ada akar 5. Nah, kalau mau pakai root test, nanti silakan cek ya. Nah, khawatir waktunya kemalaman. Ini saya review singkat saja. Nah, ini apa namanya? Diminta untuk menentukan ya nilai K. Nah, K-nya berarti berapa? Kalau AN-nya adalah 9N per N plus N pangkat 5, N plus 1-nya menjadi, kalau AN-nya adalah 9 pangkat N plus N pangkat 5, berarti AN plus 1-nya berarti 9 pangkat N plus 1. Nah, berarti K-nya sama dengan 9, 9. F-nya berarti 1 kan ya? Ya. G-nya berarti 1 juga ya? 1. N plus 1 pangkat 5. Gitu. Baru dicek, ini pakai rasio tes. Ya, ini rasio tes. Ketika rasio tesnya nilainya lebih besar daripada, kurang dari 1, maka dia konvergen. Gitu soalnya. Jadi saya coba bukakannya soal ini. Ini soalnya ada di cukup jelas? Mudah-mudahan nanti bisa dipelajari kembali. Saya kirim screenshot-nya saja ya di grup. Oke, teman-teman. Silakan nanti kalau ada yang mau bertanya kembali, ya silakan lah ya. Saya insya Allah bangun setelah mau bertanya soal setelah subuh silakan ya. Setelah subuh itu jam 4:30 ya. 4:30. Silakan kalau nanti mau jam 5 atau 5:30 mau bertanya, ada soal yang kesulitan dan sebagainya, boleh nanti saya bantu untuk menjawab. Itu saja dari saya. Ya, saya pikir butuh mungkin untuk mempelajari materinya kembali. Selamat selamat ujian ya. Hanya bab 3 saja ya. Jadi kuis bab 1, bab 2 sudah kita lakukan di sebelumnya ya. Dari kuis yang sebelumnya. Jadi kira-kira teman-teman sekalian, boleh kita cukupkan dulu di sini. Nanti kalau ada pertanyaan boleh nanti di grup WA saja gitu ya. Oke. Terima kasih banyak semuanya. Saya berdoa semoga bisa memaksimalkan hasil tesnya di kalkulus 2 yang bab 3 ini. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.